نصبا قال أرأيت إذ أوينا إلى الصخرة فإني نسيت الحوت وما أنسانيه إلا الشيطان أن أذكره واتخذ سبيله في البحر عجبا قال ذلك ما كنا نبغي فارتدا على آثارهما قصصا فوجدا عبدا من عبادنا آتيناه رحمة من عندنا وعلمناه من لدنا علما قال له موسى هل أتبعك على أن تعلمني مما علمت رشدا قال إنك لن تستطيع معي صبرا وكيف تصبر على ما لم تحط به خبرا قال ستجدني إن شاء الله صابرا ولا أعصي لك أمرا قال فإن اتبعتني فلا تسألني عن شيء حتى أحدث لك فانطلقا حتى إذا ركبا في السفينة خرقها قال أخرقتها لتغرق أهلها لقد جئت شيئا إمرا قال ألم أقل إنك لن تستطيع معي صبرا قال لا تؤاخذني بما نسيت ولا ترهقني من أمري عسرا فانطلقا حتى إذا لقيا غلاما فقتله قال أقتلت نفسا زكية بغير نفس لقد جئت شيئا نكرا قال ألم أقل لك إنك لن تستطيع معي صبرا قال إن سألتك عن شيء بعدها فلا تصاحبني Jamaah kaum muslimin dan muslimat yang dirahmati oleh Allah, mengingat kita memposisikan sebagai muslimin yang baik ya, kita berusaha menjaga protokol kesehatan. Monggo yang di sebelah selatan untuk adik-adik bisa lebih menggeser ke arah kubah, di bawah kubah ya, dikasih jarak ya, diusahakan minimal 1 sampai setengah meter, setengah sampai 1 meter. Monggo yang di bawah kubah diisi dulu, biar yang di belakang adik-adik monggo terus langsung menghadap utara nggih.
Ya, monggo. Terus diikuti teman-temannya, monggo. Bapak-bapak yang masih di belakang bisa masuk ke dalam kubah menghadap ke utara. Ya, menghadap ke utara atau melihat monitor tidak apa-apa. Agak serong. Monggo yang di belakang bapak diikuti agar nanti jamaah yang dalam belakangan bisa mendapatkan tempat dan bisa masuk ke dalam kawasan musala Nurul Islam. Monggo bapak yang sebelah, ada lagi pak, oh yang terbalik lagi satu sok, nah yang di bawah salah itu monggo terbalik lagi biar rata. Harus membirakan. Ya 60. 60. Mesin lawas sakit mesin lawas. Hanya aku mesin lawas ya oke. Mesin lawas feeding. Yang berada monggo bisa rapat lagi ke dalam musola sebelah depan atau sebelah utara masih bisa dimasuki. Ya, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana pada kesempatan malam hari ini kita masih diberikan kesempatan untuk bisa menghadiri kajian rutin di komplek Mushola Nurul Islam. Sesuai dengan jadwal pada malam hari ini kita bisa menghadirkan Ustaz Bapak Ustaz Abu Fadiyah Al-Adnani. Untuk mempersingkat waktu kepada yang terhormat beliau Bapak Eko Heru Prasetyo, waktu dan tempat kami adakan. Sebelum kita mulai, monggo yang di depan sebelah selatan masih monggo geser ke depan, monggo. Ya, kami persilakan biar nanti yang belakangan bisa kembali mengikuti dengan nyaman. Monggo bisa maju lagi. Ini masih ada tempat yang kosong, monggo. Monggo. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Bersyukur kita panjatkan Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmatnya. Salawat dan salam senantiasa kita haturkan kepada uswatun hasanah baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Minta aku saudara-saudara semuanya yang Allah Subhanahu wa taala. Hari ini dengan izin Allah Subhanahu wa taala kami menghadirkan pembicara di Ustaz Abu Fadiyah yang mungkin sudah kita hubungi sejak bulan Juli. Di baru bulan September ini bisa bersama-sama dengan kita di kajian rutin di area kompleks Mushola Desa. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala kami sampaikan beberapa informasi. Yang pertama terkait dengan kajian kita, mudah-mudahan kami mohon doanya mudah-mudahan kita bisa secara rutin menyelenggarakan kajian ini dengan rutin seperti biasanya, karena memang kondisi beberapa waktu yang sempat kita juga dapat bukan teguran ya, tapi nasihat kalau bahasa saya mungkin ya, nasihat dari beberapa pihak. Mohon nanti kalau pengajian atau kajian ya jaga benar Pak, karena kondisinya ini memang timbul naik gitu ya, jadi mohon nanti bisa dipatuhi. Oleh sebab itu kami mohon dari sana saudara-saudara semuanya mohon dipatuhi benar, kita bisa menyalakan seperti ini juga karena kedisiplinan kita menjaga protokol kesehatan. Dan kami juga mohon
saudara-saudara semuanya yang rawuh di sini, monggo aturan kajian kita untuk saat ini, kondisi seperti ini kita patuhi karena memang ini kondisi saat ini memang pandemi. Kemudian yang kedua, Bapak Ibu jemaah rahimakumullah, kami juga mohon dengan sangat kehadiran panjenengan di sini itu kondisi sehat ya, kondisi sehat. Jadi betul-betul fit dan mohon juga kenakan dalam perjalanan ya, kenakan masker dan seterusnya. Kemudian yang ketiga Bapak Ibu jemaah rahimakumullah, kami juga mohon dengan sangat pula tatkala nanti ada tugas kami yang di depan cek suhu dan lain-lain, kami mohon maaf ini memenuhi dari protokol ya, jadi mohon bisa pahami. Yang berikutnya Bapak Ibu jemaah rahimakumullah, kami sangat mengucapkan terima kasih pada ini Bapak dari kepolisian dari TNI, alhamdulillah ini setelah buka jadi saya ingin menjumpai dulu sebentar ya, dan nanti saya mohon dengan sangat kerjasamanya Bapak-Bapak ya dari TNI maupun Polri, mudah-mudahan nanti bisa terus mengawal kajian kita sekalipun kondisinya wabah, kita alhamdulillah diselenggarakan dengan tentunya protokol. Berikutnya Bapak Ibu yang rahimahullah, kami informasikan kembali bahwasanya kami dari Yayasan Nahdlatul Islam membuka donasi untuk membantu saudara kita yang ada di wilayah Parangbupitor, yaitu di air bersih. Jadi mohon Bapak Ibu yang ingin bergabung donasi kami persilahkan bisa membantu. Kemudian terakhir kami mohon dengan sangat monggo hari Sabtu ini, Sabtu malam Ahad, Sabtu Ahad kita ada program camp atau mabit di Lawesot. Bapak atau saudara-saudara semuanya yang ingin bergabung, sekali lagi itu juga dengan protokol kesehatan. Kami persilahkan, masih ada kuota, bisa menghubungi langsung kami, dan insya Allah nanti akan kita sampaikan juknis maupun random acaranya. Ya karena kegiatan di luar kota tentunya ini dengan berbagai peraturan dan aturan yang kita buat. Demikian beberapa informasi yang kami sampaikan. Sekali lagi mohon doanya, mudah-mudahan kajian kita bisa kita laksanakan terus tanpa ada kendala, dan kami ucapkan terima kasih sekali lagi kepada semua pihak yang membantu terselenggaranya kegiatan atau kajian pada malam hari ini. Mari kita buka kajian pada malam ini dengan bacaan basmalah bersama. Itu waktu selengkapnya kepada beliau Ustaz Abu Badir kami persilakan. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdihi wa natubu ilaihi wa na'udzu billah min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fa huwal muhtadi wa may yudlil falan tajida lahu waliyyan mursyida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'dah. Allahumma shalli ala Muhammadin wa ala Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala Ibrahim innaka Hamidum Majid. Bapak Ibu jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah malam ini mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala senantiasa melimpahkan kepada kita nikmat dan rezekinya berupa kesehatan fisik dan kesehatan iman kita yang merupakan puncak daripada kenikmatan dunia dan akhirat. Salawat serta salam semoga tercurah kepada baginda Nabi Muhammad SAW, juga kepada keluarga, kerabat, sahabat, dan orang-orang yang setia meniti jejaknya sampai kiamat. Semoga kita termasuk di antara umatnya yang diberikan syafaat pada yaumul kiamah. Bapak Ibu sekalian, tak terasa kita sudah berada pada sepertiga akhir Muharram 1442 Hijrah, atau kita telah meninggalkan 15 saat yang silam dari sejak wafatnya Nabi SAW. Ya, saat ini kita berada di tanggal 23, sepertiga terakhir sekaligus juga seperempat terakhir daripada atau pekan terakhir dari bulan Muharram. Ya, Allah Subhanahu wa taala mengingatkan dalam surah Ibrahim ayat 5, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, fadzakirhum biayyamillah. Ingatkan manusia dengan hari-hari Allah.
Ayyamillah, hari-hari Allah. Allah memiliki hari-hari yang peristiwa di dalamnya menjadi momen paling penting untuk senantiasa diingat dan dikenang agar menjadi pelajaran bagi umat Islamnya. Sebenarnya bentangan waktu sejak penciptaan langit dan bumi, sejak diturunkannya Nabi Adam sampai nanti hari kebangkitan, sampai hari kehancuran alam semesta dan dibangkitkannya manusia, itu adalah hari-hari Allah. Tetapi ada di antara hari-hari Allah yang sangat istimewa. Nah, hari-hari inilah yang dijadikan sebagai salah satu sarana untuk memberikan nasihat kepada manusia, karena di antara hari-hari itu terjadi peristiwa yang dikenang, dicatat, diabadikan dalam Al-Quran supaya manusia bisa mengambil pelajaran. Kalau Imam Ibnu Khaldun mengatakan bahwa sejarah itu memiliki kandungan, ada intrinsik, ada ekstrinsik. Kandungan dalam dengan kandungan luar, kandungan tersurat, kandungan tersirat, kandungan tekstual, kandungan kontekstual. Yang tekstual, yang tersurat itu berisi data, angka, nama, tempat, tokoh, peristiwa yang siapapun bisa membacanya. Tetapi kandungan yang tersirat, dan yang sifatnya kontekstual itu adalah memuat kaidah, memuat hikmah, memuat hukum, pelajaran, ibrah, mau'idhah yang bagi umat-umat setelahnya bisa menjadi panduan. Kenapa? Sejarahnya selalu memiliki karakter yang sama. Nama tokoh, tempat, peristiwanya berbeda, tetapi tabiat, karakter, dan sifatnya selalu sama. Itu kenapa seorang filosof yang Santayana mengatakan orang-orang yang tidak bisa mengambil pelajaran dari sejarah masa silam, maka nanti dia akan dipaksa untuk mengulangi sejarah itu pada kehidupan dirinya. Maka begitu banyak cerita sejarah tentang umat-umat di masa lalu yang Allah abadikan di dalam Al-Quran, tujuannya supaya kita mengambil pelajaran. Fa'tabiru ya ulil absar. Setelah Allah menceritakan perjalanan umat yang telah berlalu, Allah kemudian mengingatkan fa'tabiru ya ulil absar, ambillah pelajaran, ambillah ibrah. Karena sebaik-baik orang yang bisa mengambil pelajaran dari yang menimpa pada orang lain, dan seburuk-buruk orang adalah yang dijadikan sebagai pelajaran oleh orang lain. Ya kalau dijadikan pelajaran atas kebaikan kita, it's okay. Tapi kalau kemudian kita dijadikan pelajaran lantaran buruknya kehidupan kita, lalu orang itu menjadi baik gara-gara buruknya kita, nah ini kita tentu termasuk yang nasibnya nggak baik gitu ya. Maka untuk mengetahui dahsyatnya dampak daripada narkoba, nggak harus kemudian Anda menghabiskan waktu dan merusak tubuh dulu baru kemudian ngerti bahwa ternyata narkoba itu nggak baik. Untuk ngerti hukuman Allah di dunia kepada yang berzina, nggak harus kemudian kita merasakan dulu kayak apa ya, baru kemudian ternyata larangan zina itu begini. Untuk mengetahui bahwa miras dan larangan-larangan yang lain itu akan sangat menimbulkan mudarat, nggak harus kemudian kita ini ya mencicipinya ya. Jadi jangan kayak kawan saya Pak, setelah kemudian jantungnya bocor, ganti ring, operasi biaya mahal, baru dia bilang, saya sekarang percaya Ustaz kalau rokok itu haram gitu ya. Alhamdulillah saya nggak harus pakai bocor-bocor dulu gitu kan, nggak harus operasi dulu untuk kemudian menyadari dan memahami tentang bahaya ya sesuatu yang secara medis kita pahami bersama. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kembali kepada fadzakirhum bi ayyamillah. Ingatkan manusia tentang hari-hari Allah. Apa yang dimaksud dengan hari-hari Allah? Banyak di antara tafsir hari-hari Allah, salah satunya adalah hari-hari yang berlangsung pada bulan Muharram. Allah Subhanahu wa taala mengingatkan dalam Al-Qur'an, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, wal fajri walayalin ashr.
Ini sumpah Allah. Allah bersumpah kepada waktu fajar. Setelah itu Allah bersumpah kepada 10 malam. Apa yang dimaksud dengan 10 malam? Para ulama berbeda pendapat tentang makna 10 malam. Di antaranya ada yang menyebutkan bahwa sumpah Allah terhadap 10 malam yang dimaksud adalah 10 malam terakhir bulan Ramadan. Kenapa Allah bersumpah dengan 10 malam terakhir bulan Ramadan? Karena di dalamnya ada iktikaf. Di dalamnya ada Lailatul Qadar. Di dalamnya ada ibadah yang sangat istimewa, di mana Rasulullah SAW mengencangkan sarungnya, meninggalkan rumahnya, bahkan tradisi iktikaf di 10 hari terakhir dijadikan tradisi oleh para istri Nabi sepeninggal Nabi SAW. Tetapi sebagian ulama ada juga yang menafsirkan walayalin asr itu adalah 10 hari pertama bulan Zulhijjah. Mengapa demikian? Karena di dalamnya ada hari Tarwiyah. Di dalamnya ada Yom Arafah yang merupakan sebaik hari. Di dalamnya ada Idul Adha yang merupakan salah satu daripada hari raya istimewa bagi umat Islam. Ada ibadah udhiyah, menyembelih hewan kurban, yang kata Nabi SAW tidak ada amalan yang lebih dicintai Allah pada hari itu daripada ibadah menyembelih hewan kurban atau menumpahkan darah kurban. Namun ada tafsir lain tentang makna walayalin asyar pada 10 malam yang dimaksud adalah 10 hari pertama bulan Muharram. Mengapa 10 hari pertama bulan Muharram dimasukkan dalam sumpah Allah Subhanahu wa taala? Karena memang 10 hari pertama bulan Muharram ini juga sangat istimewa. Karena di dalamnya ada Asyura. Nanti kita akan sedikit singgung ada apa dengan Asyura. Ya, bahkan khusus untuk bulan Muharram, Nabi SAW menyebut dengan kalimat bulan Muharram adalah Syahrullah, bulan Allah. Jadi tadi ada hari-hari Allah, ada bulan Allah. Bulan Allah itu apa? Bulan Muharram. Hari ini kita sedang berada pada bulan Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah SAW bersabda, sebaik-baik puasa setelah Ramadan adalah puasa pada Syahrullah, pada bulan Allah, alladzi tusammunahu al-Muharram, yaitu yang disebut dengan bulan Allah adalah bulan yang kalian sebut dengan nama bulan Muharram, ya, bulan Al-Muharram. Bapak Ibu jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, maka kalau Allah mengatakan fadzakirhum bi ayyamillah, ingatkan manusia dengan hari-hari Allah. Salah satu di antara hari Allah adalah hari-hari yang terdapat pada bulan Muharram. Mengapa demikian? Karena pada bulan Muharram ini terdapat sejumlah momentum peristiwa yang diabadikan, sebagiannya diceritakan di dalam hadis-hadis yang sahih, sebagiannya disebutkan dalam beberapa riwayat Israiliyah. Bapak Ibu sekalian, apa saja yang kemudian menjadi hari-hari Allah, di mana kemudian kita diingatkan supaya mengenang, tepatnya bukan mengenang Pak, zakirhum itu ingatkan mereka, ya, mengenang hanya bagian, tetapi yang paling penting adalah ambil pelajaran dari hari-hari tersebut, ya. Maka dalam hal ini memperingati atau menjadikan momentum peristiwa bulan Muharram yang dijadikan sebagai tahun Islam, dalam konteks ini tentu menjadi sesuatu yang dibolehkan. Kalau ada yang mengatakan nggak boleh kita merayakan tahun baru, nggak boleh kita merayakan Maulid Nabi, nggak boleh kita merayakan ini itu dan sebagainya, karena Rasulullah SAW sudah memberikan hari raya umat Islam itu cuma 3, Idul Fitri, Idul Adha, Idul Jumat. Maka kita katakan bahwa larangan membuat hari raya atau hari besar atau memperingati hari tertentu itu sangat erat hubungannya dengan ibadah yang sangat khusus. Ya, Idul Fitri ini ada hubungan erat dengan malamnya 1 bulan sebelumnya kita menyelesaikan apa Pak? Saum Ramadan, malamnya kita takbiran, paginya kita berangkat ke lapangan, mengerjakan sholat 2 rakaat,
kemudian ada khutbahnya, ini menjadi istimewa. Nggak ada hari-hari yang lain kita perlakukan semacam itu. Idul Adha itu juga sama. Tanggal 9-nya kita saum, malamnya kita takbiran, paginya kita ke lapangan, ada sholat 2 rakaat, ada khutbah Idul Adha, ada menyembelih hewan kurban. Ini sangat terkait dengan ibadah yang sangat khusus. Begitu juga Idul Jumat, di mana hari itu ada ibadah sholat Jumat 2 rakaat yang hukum-hukumnya berbeda dengan sholat zuhur. Bapak Ibu sekalian, maka memperingati hari-hari yang tadi ketika hanya diisi dengan hal-hal yang sifatnya mubah, kumpul, pengajian, menyambut 1 Muharram. Di mana persoalannya? Ngaji di hari-hari biasa nggak ada masalah. Menempatkan pada 1 Muharram tentu tidak ada masalah. Lain cerita, kalau kemudian tanggal 1 Muharram bikin perayaan. Perayaannya apa? Sholat di lapangan 3 rakaat misalnya. Ya, nyembelih ayam bersama-sama. Nah, ini baru jadi masalah, Pak. Ini peringatan yang sangat terkait dengan ibadah. Ya. Adapun kemudian kita menjadikan momentum 1 Muharram, momentum Maulid Nabi, momentum Nuzulul Quran, momentum apalagi yang diisi dengan hal-hal yang sifatnya mubah, maka ini adalah perkara-perkara yang tidak ada larangan di dalamnya. Ya, bahkan untuk Maulid Nabi yang sebagian ulama menyatakan itu termasuk bid'ah, termasuk Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, beliau mengatakan bahwa ini perkara-perkara yang tidak pernah dilaksanakan oleh Rasulullah SAW dan para sahabatnya. Beliau ternyata tetap menghormati dan mengatakan, walaupun saya mengatakan bid'ah, tapi saya berharap kepada Allah, orang yang merayakan Maulid Nabi mendapatkan pahala karena rasa cintanya dia kepada Rasulullah SAW. Nah, ini yang adil kayak gitu, Pak. Ya, nggak ikut nggak apa-apa, tapi nggak perlu kemudian melakukan hujatan dan sebagainya. Ini pilihan-pilihan di dalam menyikapi perbedaan. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, terus ada apa dengan Muharram? Tadi saya sudah singgung bahwa Muharram adalah di antara hari-hari yang oleh Allah Subhanahu Wa Taala kita diminta untuk mengingatkan manusia. Dan hari ini kita masih berada pada ujung daripada bulan Muharram. Ya, Bapak Ibu sekalian, saya mau tanya, sebenarnya bulan-bulan yang ada ini sebelum Rasulullah SAW itu lahir sudah ada belum, Pak? Bulan-bulan ini sudah ada belum, Pak? Sudah ya. Sejak kapan bulan Muharram, Safar, Rabiul Awal, Rabiul Akhir, Jumadil Awal, Jumadil Akhir, Rajab, Sa'ban, Ramadan, Syawal, Dzulqa'dah, Dzulhijjah ini ada? Sejak kapan? Kapan munculnya nama-nama bulan ini? Sejak Allah menciptakan langit dan bumi. Inna iddatasy syuhur indallah isnata asyra syahran fi kitabillah. Sesungguhnya bilangan bulan ya di sisi Allah itu ada 12. Yauma khalaqas samawati wal ard. Allah tetapkan itu sejak penciptaan langit dan bumi. Minha arba'atun hurum. Di antara 12 bulan itu ada 4 bulan yang dinamakan Allah dengan bulan-bulan haram. Apa saja bulan-bulan haram? Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram. Ini yang nyambung. Kemudian terjeda dengan beberapa bulan setelahnya. Kemudian setelah itu adalah Rajab. Inilah 4 bulan haram. Di mana bulan-bulan haram ini disebutkan di dalam beberapa riwayat, orang yang berbuat dosa itu dilipat gandakan, sebagaimana kalau dia berbuat pahala juga dilipat gandakan. Maka ini diantara yang kemudian kita saling mengingatkan bahwa kita masih berada pada bulan haram. Ya, Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, kemudian apa yang terjadi pada bulan Muharram? Ini beberapa riwayat yang dikumpulkan sebagian ulama, ya, kemudian diracik oleh para penulis tentang beberapa peristiwa penting yang terjadi pada bulan Muharram atau bertepatan dengan 10 Muharram. Sebagian riwayatnya sahih, sebagian Israiliyat. Apa diantaranya? Satu, diciptakannya Nabi Adam itu pada bulan Muharram, diterima tobatnya karena diturunkan dari surga pada bulan Muharram. Kenapa kok berbarengan? Iya,
Nabi Adam itu diciptakan hari Jumat. Dalam riwayat ba'da asar. Kemudian ba'da maghrib menjelang isya diturunkan dari surga. Ya otomatis sampai di dunia bertobat, diterima tobatnya, maka terjadi pada bulan yang sama. Kemudian naik dan sejajarnya perahu Nabi Nuh di atas bukit Judi setelah 40 hari, 40 malam dalam riwayat terombang-ambing di tengah lautan, itu mendarat juga pada bulan Muharram. Berarti Muharram saat itu menjadi momentum awal tersebarnya manusia. Karena setelah kemudian perahunya mendarat, maka manusia itu kemudian berpencar, yang satu ke utara, yang satu ke selatan, yang satu di tengah-tengah. Ini anak cucu Nabi Nuh kemudian memencar, Ham, Sam, dan Yafis. Kemudian pada bulan Muharram, ini juga Nabi Ibrahim alaihissalam diselamatkan Allah dari siksaan rezim Namrud ketika membakarnya. Kemudian pada bulan Muharram juga Nabi Yakub alaihissalam matanya disembuhkan, bisa melihat seperti sedia kala setelah puluhan tahun lamanya berpisah dengan Nabi Yusuf alaihissalam. Kemudian Allah sembuhkan penyakitnya. Dan pada bulan Muharram juga Nabi Yusuf diselamatkan ketika dimasukkan ke dalam sumur. Bulan Muharram juga Nabi Ayub alaihissalam disembuhkan dari penyakit kulit yang menimpanya selama bertahun-tahun. Bulan Muharram juga Nabi Yunus dikeluarkan dari perut ikan paus setelah ditelan, kemudian terbenam di dasar lautan, kemudian dimuntahkan. Itu juga terjadi pada bulan Muharram. Dan yang paling spesial adalah ketika Nabi Musa alaihissalam melakukan perjalanan hijrah meninggalkan Mesir menuju bumi Kanaan, lalu berhenti di ujung Teluk Aqobah ketika mau menyeberang Laut Merah. 600.000 pengikut Nabi Musa dikejar oleh 1.200.000 tentara Fir'aun. Dan itu terjadi tanggal 9 Muharram. Malam harinya ketika pasukan Fir'aun sudah mendekat, Allah berfirman supaya Nabi Musa memukulkan tongkatnya ke atas lautan. Malam hari itulah Nabi Musa menyeberang Laut Merah yang terbelah. Dan yang terjadi kemudian besoknya Nabi Musa setelah Allah menyelamatkan Bani Israel, menenggelamkan Fir'aun dan bala tentaranya, sebagai ekspresi rasa syukur mereka, tanggal 10 Muharram mereka melaksanakan ibadah saum. Mereka puasa semuanya, sehingga ketika Rasulullah SAW berpuasa pada tanggal 10 Muharram, para sahabat mengatakan, "Ya Rasulullah, itu adalah tanggal di mana Bani Israel, orang-orang Yahudi, berpuasa atas rasa syukur mereka setelah diselamatkan dari kejaran Fir'aun." Maka Rasulullah SAW kemudian mengatakan, "Baiklah, kalau begitu tahun depan kita puasanya tanggal 9." Ternyata sebelum ketemu dengan Muharram tahun depan, Rasulullah SAW meninggal dunia. Maka para ulama berbeda pendapat. Janjiannya sing bener puasanya tanggal 9 apa tanggal 10. Ada yang bertahan dengan tanggal 10 dengan alasan bahwa itu yang dipraktekkan oleh Rasul selama hidupnya. Ada yang kemudian memilih tanggal 9 karena itu yang dijanjikan Rasul, bahwa tahun depan kita akan puasa tanggal 9. Tetapi pendapat yang paling kuat adalah yang menggabungkan dua-duanya, yaitu tanggal 9 dan tanggal 10. Bahkan ada yang memilih tanggal 10 dan tanggal 11. Bahkan ada yang memilih 9, 10, 11. Kenapa? Ini adalah upaya untuk menggabungkan semua dalil. Satu, melaksanakan rencana Nabi SAW, yaitu tanggal 9. Yang kedua, menyelisihi ibadah orang-orang Yahudi, di mana mereka hanya berpuasa pada tanggal 10, maka kita 9 dengan 10. Tapi yang menarik juga, sebagian ulama mengatakan karena ini menjadi semacam penutup ketika kita tidak tahu ini janjiannya wis tanggal 9 atau sudah tanggal 10. Maka dengan mengerjakan dua-duanya atau bahkan tiga-tiganya 9, 10, 11, tidak ada keraguan lagi bahwa dia pasti melaksanakan shaum Asyura. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, masih ada beberapa lagi peristiwa, walaupun juga ada riwayat yang ngawur
yang tidak berdasar, bahkan kemudian dijadikan sebagai khurafat. Misalnya dikatakan bahwa 10 Muharram itu adalah hari pembantaian keluarga Nabi Husain dan anak keturunannya di padang Karbala, ya, yang dilakukan oleh Yazid bin Muawiyah. Ini tentu perlu diluruskan. Yazid di mana? Husain di mana? Ya, Yazid sedang berada di Syam, Husain ada di Karbala. Bentangannya ribuan kilometer. Ya, artinya jaraknya sangat jauh sekali, mungkin ratusan ya, tapi jaraknya sangat jauh dari Irak sampai ke Syam. Ya, kemudian Husain saat itu sedih ketika mendengar berita tentang kematian Yazid bin Muawiyah, sangat berduka ketika mendengar kematiannya Husain. Ya, singkat cerita bahwa peristiwa itu dikatakan sebagai sebuah peristiwa yang menyedihkan, iya. Tetapi kalau kemudian dikaitkan dengan ritual-ritual yang terdasar di Jawa, kalau di Jogja konon ada keliling benteng, ya, miteri benteng. Untuk apa? Ya berduka. Kalau di Solo ada yang kemudian rebutan kotoran Kiai Slamet, ya, diusapkan ke badan, ke mukanya dengan alasan apa? Ini hari berkabung, jangan berdandan. Ya jangan berdandan juga nggak usah ngoles-ngoles begitu juga. Ya, ngapa kotoran kayak begitu, nggak rasional. Ya, ada juga yang jangan menikah, jangan nikah di bulan Syuro, nanti begini begitu dan sebagainya. Bapak Ibu yang dari mati Allah, jadi kalau melihat bulan-bulan hari-hari di Muharram ini, kita melihat momentum Muharram yang terjadi, dan nanti kita akan cerita bagaimana momentum Muharram ini menjadi awal mula bulan Hijriyah. Maka fadzakirhum bi ayyamillah, ingatkan manusia dan hari-hari Allah. Saya katakan banyak peristiwa di mana Allah memberikan pertolongan kepada para nabi dan rasul, kepada umat Islam pada bulan Muharram. Maka melalui momentum Muharram ini kita memohon keberkahan. Saya berdoa buat yang punya utang, mudah-mudahan undang lunas. Yang jomblo undang nikah. Yang punya masalah undang selesai. Ya, Muharram ini waktu di mana Allah Subhanahu wa taala menurunkan berkahnya. Sumpah Allah Subhanahu wa taala kepada bulan Muharram menjadikan kita kemudian membuka kembali lembaran catatan, ada apa dengan Muharram. Nah, kira-kira begitu, Pak. Ya, maka nggak perlu khawatir, nggak ada Muharram Syuro sebagai bulan kutukan, bulan sial, bulan naas dan seterusnya. Justru ini merupakan bulan yang diistimewakan di dalam Islam. Bapak Ibu jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kalau itu merupakan peristiwa yang terjadi pada masa para nabi dan rasul, maka ada peristiwa yang tidak kalah spesialnya untuk Rasulullah SAW dan umatnya, di mana Muharram dijadikan sebagai awal pertama dari tahun baru Hijriyah. Ya, ada apa dengan hijrah? Cerita tentang hijrah tidak bisa dipisahkan daripada inti ajaran Islam. Hadis Nabi itu jumlahnya jutaan, yang dhaif maupun yang sahih hasan. Dari jutaan hadis itu diperes. Ya, konon Imam Bukhari menghafal 100.000 hadis sahih, 200.000 hadis dhaif. Ya. Kemudian dari 100.000 hadis sahih itu diringkas sampai kemudian menjadi Sahih Bukhari. Jumlahnya hadis tidak mencapai 10.000. 10.000 hadis itu ataupun hadis yang lain selain Bukhari dan Muslim itu kalau diringkas dalam inti ajaran Islam itu dilakukan oleh Imam An-Nawawi menjadi hadis arba'in. Ya, hadis arba'in yang jumlahnya 42 itu kalau diringkas lagi intinya itu ada 3. Di antaranya adalah hadis tentang al-halalu bayyinun wal haramu bayyinun. Ya, hadis tentang ala inna fil jasadi mudghah dan hadis tentang innal a'malu binniyat. Hadis ini kalau diringkas lagi intinya ada pada hadis yang pertama, yaitu innamal a'malu binniyat. Ini hadis yang menjadi inti dasar dari semua ajaran Islam, semuanya dimulai dari niat. Dan ternyata hadis tentang niat itu sangat erat hubungannya dengan apa? Peristiwa hijrahnya para sahabat. Kenapa? Karena waktu itu sebagian sahabat Nabi
ada yang hijrahnya bukan untuk Allah dan Rasulnya. Maka Rasulullah kemudian bersabda, innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imri'in ma nawa. Faman kanat hijratuhu lillahi wa lirasulihi wa hijratuhu lillahi wa rasulihi. Faman kanat hijratuhu lidunya yusibuha aw imra'atun yankihuha fa hijratuhu ila ma hajara ilaihi. Tapi siapa yang niat hijrahnya karena pengen cari jabatan, kedudukan, pengen cari dunia, ngajinya pengen cari selain daripada Allah dan Rasulnya, pengen mencari wanita, pengen cari ahwat, ya, fa hijratuhu ila ma hajara ilaihi, maka pahalanya tergantung dengan niatnya. Dengan kata lain, momentum hijrah menjadi salah satu poin penting tentang ajaran Islam. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dulu para sahabat Nabi, orang-orang Arab secara umum, sebelum adanya tahun baru Hijriah, mereka menetapkan tahun penanggalan itu berdasarkan sebuah peristiwa besar yang mereka alami. Ya. Contoh, kalau kita pelajari dalam sirah, kapan Nabi lahir? Tahun berapa Nabi lahir? Jawabannya apa? Tahun gajah. Kok tahun gajah? Iya, karena itu berbarengan dengan peristiwa ketika Raja Abraha datang dengan pasukan gajahnya untuk menyerang Ka'bah, tapi kemudian dibinasakan dengan burung-burung yang membawa batu dari neraka. Ya. Maka nanti ketika muncul pertanyaan, tahun berapa Rasulullah SAW ditinggal wafat oleh ibunya? Tahun ke-6 dari tahun gajah. Tahun berapa beliau pergi ke negeri Syam, dagang bersama pamannya? Tahun ke-12 gajah. Ya, nanti pada usia 15 tahun ada peristiwa yang namanya Perang Fijar, disebut dengan tahun Fijar. Tahun berapa Nabi menikah? Tahun 10 Fijar. Ya. Kemudian nanti ada peristiwa lagi yang namanya kenabian, yaitu usia Nabi 40 tahun, di mana malaikat Jibril datang menyampaikan wahyu pertama kalinya, sehingga disebut dengan tahun 1 kenabian. Ya. Tahun berapa istri Nabi meninggal dunia? Tahun 10 kenabian. Jadi momentum peristiwa besar itu dijadikan sebagai patokan, dan itu dipertahankan sampai Nabi meninggal dunia, itu masih menggunakan tahun kenabian. Ya, sampai akhirnya di masa Umar bin Khattab, ini mungkin penggunaan kenabian itu orang-orang setelahnya, tetapi ya itu adalah tahun yang tidak disepakati, mengalir begitu saja. Artinya ada yang menyebut tahun ke-50 gajah, ada yang menyebut tahun ke-40 Fijar, ada yang menyebut tahun ke-12 kenabian. Semuanya sah-sah aja, tidak ada kebijakan yang disepakati bersama. Sampai akhirnya suatu saat, ini kalau kita berbicara tentang penggunaan kalender Hijriah, tidak bisa disahkan dari sosok sahabat Nabi yang bernama Abu Musa al-Asy'ari. Abu Musa al-Asy'ari ini adalah seorang sahabat Nabi yang pada zaman Umar bin Khattab ditunjuk sebagai gubernur di sebuah negeri yang bernama Basrah. Basrah itu di mana, Pak? Di Irak, ya. Jadi Irak, negara besar hari ini, pada masa kekhalifahan Umar bin Khattab itu statusnya adalah wilayah provinsi. Pimpinannya bukan presiden, bukan khalifah, tetapi apa? Gubernur. Mesir yang sebesar itu pada masa Umar bin Khattab statusnya hanya provinsi, ya, dengan gubernur Amr bin As. Yaman itu juga demikian. Singkatnya, pusat kekhalifahannya masih berada di kota Madinah. Nah, Umar bin Khattab ini selalu mengirimkan surat kepada para gubernur-gubernurnya yang ada di berbagai macam wilayah provinsi kekuasaan Umar bin Khattab. Ya, karena nanti pada masa Umar bin Khattab seluruh bentangan kekuasaan Persia yang sudah bertahan lebih dari 1000 tahun, yang luasnya 7,4 juta kilometer, itu sebelum Umar bin Khattab meninggal dunia, semuanya sudah jatuh ke tangan kaum muslimin. Ya, ini belum wilayah Romawi, negeri Syam itu dulu wilayahnya Romawi, kekuasaannya Bizantium, Konstantinopel, ya, Romawi Timur.
itu juga jatuh ke tangan kaum muslimin. Mesir itu juga wilayah kekuatannya Romawi, kemudian jatuh kepada kaum muslimin. Yaman itu wilayah kekuasaannya Persia, itu juga jatuh ke tangan kaum muslimin. Jadi kekuasaan Umar bin Khattab pada masa beliau ini sudah, saya nggak tahu angka pastinya berapa, tapi Persinya saja sudah 7,4 juta. Indonesia berapa luasnya, Pak? Indonesia itu hanya 1,95 juta kilometer, nggak nyampe 2 juta kilometer. Ya, jadi satu tradisi Umar bin Khattab, dan pada masa Umar ini memang segala bentuk regulasi pemerintahan banyak di-upgrade. Ya. Nah, termasuk kebijakan gaji. Di zaman Abu Bakar As-Siddiq belum ada gaji PNS, Pak. Ya, tapi pada masa Umar sudah ditetapkan berapa gaji pejabat, itu sudah ditetapkan. Termasuk gaji para guru-guru SD. Kalau kita sekarang yang SD, SMP itu sudah ditetapkan pada masa Umar bin Khattab. Nah, pada saat sahabat Abu Musa al-Asy'ari ini menerima surat, di situ suratnya nggak ada tanggalnya, hanya ada bulan. Makanya sahabat Abu Musa kemudian mengatakan, innahu ya'tina minka kutubun laisa laha tarikh. Telah datang kepada kami surat darimu ya Amirul Mukminin, tapi saya nggak ada tanggalnya. Atau dalam riwayat yang disebutkan, innahu ya'tina min Amirul Mukminin kutubun fala nadri ala ayyin na'mal wa qad qara'na kitaban mahallahu sya'ban fala nadri awal ladzi nahnu fihi amil madi. Sudah datang kepada kita surat dari Amirul Mukminin, tapi kita nggak ngerti ini surat mau diapain. Telah datang kepada kita surat tertulis dan Sya'ban, tapi kita nggak ngerti ini Sya'ban tahun sekarang atau Sya'ban tahun lalu. Ini tuh suratnya masih berlaku atau sudah expired, kan ini ya. Maka akhirnya kebingungan Abu Musa al-Asy'ari radhiyallahu anhu ini kemudian diadukan kepada Amirul Mukminin Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Kemudian Umar bin Khattab mengumpulkan 9 sahabat untuk menetapkan kapan kita memulai tahun baru Islam. Akhirnya sejumlah sahabat berkumpul. Mereka ada yang memberikan usul. Kalau saya usulnya biar udahlah disamain saja sama kalender Romawi. Ya, kalender Romawi itu berdasarkan Kaisar Romawi, ya, Kaisar Konstantin. Ya, usianya lebih tua daripada kalender Masehi, Pak. Ya. Kemudian Umar bin Khattab mengatakan, wah, masa kita ikut-ikutan mereka? Ya sudah, kalau begitu kita ini aja, kita tetapkan dari sejak kelahiran Nabi. Kata Umar bin Khattab, kok kayak orang Nasrani yang memulai dari kelahiran Nabi Isa. Ya sudah, gini aja, kita mulai dari tahun wafatnya Nabi aja. Kata Umar bin Khattab, itu tahun kesedihan. Nanti kalau kita tiap tahun mengenangnya wafatnya Nabi, jadi pesimis, gak optimis hidup kita. Karena itu tahun duka cita kaum muslimin. Umar bin Khattab terkenang bagaimana beliau emosi dan marahnya, saking sedih dan kecewanya ketika ada informasi bahwa Rasulullah SAW meninggal dunia. Saking saking gilanya, saking nggak terimanya dengan kesedihan ini, Umar bin Khattab menyatakan tak penggal orang yang berani mengatakan bahwa Rasulullah telah meninggal. Baru kemudian ketika ditegur oleh Abu Bakar As-Siddiq tentang satu ayat, ya, tentang Rasulullah itu adalah salah seorang nabi, manusia biasa. Afa imata au kutilan qalabtum ala aqabikum. Ya, apakah kalau nanti Rasulullah ini meninggal atau terbunuh, kamu kemudian akan berbalik? Ya, maka Umar bin Khattab kemudian mengatakan, seakan-akan aku baru membaca ayat ini. Ya, singkatnya Umar kemudian baru bisa menerima bahwa Rasulullah SAW telah wafat. Maka Umar kemudian mengatakan, enggak, jangan. Lalu Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu mengusulkan, bagaimana kalau kemudian kita mulai dari peristiwa hijrahnya Rasulullah SAW.
Akhirnya Umar bin Khattab mengatakan al-hijratu farraqat bainal haq wal batil. Ya, saya setuju. Kita mulai dari peristiwa hijrahnya Nabi, sebab hijrah itu memisahkan antara hak dan batil. Maka para sahabat semua yang dikumpulkan oleh Amirul Mukminin sepakat kita akan mulai dari tahun baru hijrah. Momentumnya sangat istimewa. Nanti akan kita bahas kenapa kok kemudian momentum hijrah menjadi spesial dijadikan sebagai tahun baru Islam. Setelah kemudian para sahabat sepakat, lalu mereka mikir lagi. Nah, kita udah sepakat tahunnya kita mulai tahun hijrah. Berarti kalau kemarin tahun ke-13 itu tahun ke-14-nya sudah tahun 1 hijrah. Gitu ya. Akhirnya kemudian mereka mikir, terus bulannya bulan apa? Ya, ada yang usul Ramadan aja Ramadan, gitu ya. Ada yang usul bulan lain, lalu ada yang usul bulan Safar. Kenapa? Karena Rasulullah memang hijrahnya pada bulan Safar. Akhir bulan Safar berangkat dari Makkah, awal Rabiul Awal sampai ke kota Madinah. Tapi mereka kemudian teringat kepada ayat yang berbunyi A'udzubillahi minasyaitonirrajim, la masjidun ussisa 'ala taqwa min awwali yaumin ahaqqu an taquma fihi. Sesungguhnya masjid yang didirikan di atas dasar takwa, yaitu Masjid Quba, masjid yang pertama kali dibangun Nabi, ketika onta Nabi kemudian berhenti di depan rumahnya Abu Ayyub Al-Ansari, maka sejak hari pertama yang lebih patut kamu sholat di dalamnya. Maka di situ para ulama kemudian memberikan penjelasan seperti yang termuat di dalam Fathul Bari. Di sini disebutkan, saya bacakan. Imam Zuhaili memberikan tambahan informasi bahwa para sahabat sepakat menjadikan hijrah sebagai patokan penanggalan karena merujuk pada ayat la masjidun ussisa 'ala taqwa. Sudah suatu hal yang maklum bahwa maksud hari pertama dalam ayat ini bukan berarti tidak menunjuk kepada hari tertentu. Nampak jelas dia disebabkan pada suatu yang tidak tersebut dalam ayat, yaitu hari pertama kemuliaan Islam. Hari pertama Nabi SAW bisa menyembah Rabbnya dengan rasa aman. Hari pertama dibangunnya masjid, yaitu Masjid Quba. Karena alasan inilah para sahabat sepakat untuk menjadikan hari tersebut sebagai patokan penanggalan. Ya, di situ kemudian ya para sahabat akhirnya sepakat. Walaupun Safar itu adalah awal di mana Nabi berangkat hijrah, tapi niat untuk hijrah sudah ada pada bulan Muharram. Kemudian dengan berbagai macam pertimbangan, ya kenapa Muharram? Li'anna ibtida'al azmi ala hijrah kana bil Muharram. Karena tekad untuk melakukan hijrah itu terjadi pada bulan Muharram, baiat itu terjadi pada pertengahan bulan Dzulhijjah, yaitu 1 bulan sebelum bulan Muharram. Ya, baiat Aqabah yang kedua. Ya, Bapak Ibu sekalian, kemudian terkait dengan ayat ya yas'alunaka 'anil ahillah, ya. Yas'alunaka 'anil ahillah qul hiya mawaqitu lin-nasi wal hajj. Orang-orang bertanya kepadamu tentang hilal, wahai Muhammad, katakanlah hilal adalah tanda waktu untuk kepentingan manusia dan ibadah haji. Maka hilal pertama yang dilihat manusia setelah mereka menunaikan ibadah haji itu hilal bulan Muharram. Dan manusia ketika mereka pulang dari tanah suci atas kepentingan ibadah haji, maka sampai ke rumahnya hilal pertama yang dilihat adalah hilal bulan Muharram. Maka dikatakan bal bil Muharram fa innahu munsharifun nas min hajjihim. Sebaiknya dimulai dari bulan Muharram karena pada bulan itu orang selesai melakukan ibadah haji. Jadi bulan sabit pertama yang dilihat manusia setelah mereka pulang dari ibadah haji kembali ke negeri masing-masing itu adalah bulan Muharram. Ibadah haji seperti yang kita ketahui adalah rukun Islam yang ke-5, di mana secara umum kita pahami orang kalau sudah bisa menunaikan, bisa dipastikan dia sudah menyempurnakan 5 rukun. Rukun pertama pasti, rukun kedua udah sering, rukun ketiga tiap tahun, rukun keempat punya duit untuk bisa bayar zakat. Dan insya Allah kalau orang itu bisa bayar zakat, kemungkinan besar dia bisa berangkat haji. Kecuali kalau ya hajinya digratiskan, ya. Mungkin ada orang nggak punya uang bayar zakat, tapi secara umum
orang-orang ini kalau kita lihat bisa melaksanakan ibadah haji, pasti lebih bisa melaksanakan ibadah zakat. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, maka selesai orang itu menunaikan kelima rukun ini, dia kembali ke negeri masing-masing, dan bulan pertama yang dia temui itu adalah pada bulan Muharram. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, dengan kata lain, cerita sejarah yang begini panjang menjelaskan kepada kita penetapan Muharram sebagai awal bulan pertama tahun Hijriah Islam itu merupakan ijma para sahabat yang tidak ada satupun umat Islam berbeda pendapat di dalamnya. Dengan kata lain, ini adalah peristiwa yang momentumnya disepakati oleh seluruh umat Islam di dunia. Bukan hanya para ulamanya, bukan hanya para sahabat, tapi seluruh umat Islam di dunia tidak ada yang berbeda pendapat. Ya, itu kenapa Muharram menjadi momentum yang sedemikian istimewa. Nah, Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kemudian untuk kita apa pentingnya? Ya, pentingnya adalah fadzakirhum bi ayyamillah. Ingatkan mereka dengan hari-hari Allah. Salah satunya ada peristiwa Muharram yang di dalamnya ada peristiwa besar yang merubah bandul sejarah umat Islam, yaitu peristiwa hijrahnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya. Ada apa dengan peristiwa hijrah? Tadi saya katakan bahwa peristiwa ini merubah seluruh dimensi kehidupan umat Islam. Politiknya, ekonominya, sosialnya, militernya, termasuk ibadahnya dan budayanya, terjadi perubahan yang sangat signifikan dari fase sebelum hijrah dengan fase setelah hijrah. Ya, maka momentum hijrah di sisi Allah Subhanahu wa taala, ya, ini sangat istimewa. Baik hijrah yang sifatnya tempat maupun hijrah yang sifatnya fisik maupun hijrah yang sifatnya hati. Dan Al-Quran menyebutkan nasib orang-orang yang tidak mau hijrah padahal ada peluang dan kesempatan. Kita mungkin sudah hafal semua ayat yang terkait dengan peristiwa di padang mahsyar, ketika Allah Subhanahu wa taala kemudian mengecam orang-orang yang waktu di dunia dia ada kesempatan hijrah kemudian tidak mau hijrah. Allah Subhanahu wa taala berfirman, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, innal ladzina tawaffahumul malaikatu dzalimi anfusihim qalu fima kuntum. Orang-orang yang meninggal dunia dalam keadaan berbuat zalim terhadap dirinya sendiri. Siapa yang berbuat zalim? Orang yang ada kesempatan hijrah kemudian dia tidak mau hijrah. Qalu fima kuntum, malaikat akan bertanya kepada mereka, kenapa kau sampai kamu nggak mau hijrah? Maka orang-orang yang mengatakan qalu kunna mustad'afin, kami orang lemah, kami nggak bisa ini itu dan sebagainya. Maka alasan mereka ditolak oleh malaikat. Malaikat kemudian menggertak mereka dengan mengatakan, alaisa ardullah wasi'ah, bukankah bumi Allah itu luas? Kamu bisa hijrah, memangnya tempat tinggal kamu cuma di situ saja? Bapak Ibu sekalian, terbayang peristiwa hijrah dari Mekah ke Madinah. Ini bukan perkara gampang. Ya, jangan bayangkan Madinah Mekah seperti sekarang. Jalan tol, kendaraan AC, patas 3,5 jam itu sudah sampai. Ya, buat yang pernah umroh atau haji, kalau umroh sopirnya kendel itu Mekah Madinah yang hampir 500 kilo itu hanya bisa ditempuh hanya dengan 3,5 jam sampai 4 jam. Ya, kecepatan 170 km per jam itu kata sopir saya waktu itu yang orang Tasik, ini kayak jalan mundur kalau usah begitu ya. Karena memang jalannya lebar, nggak ada saingannya, lurus terus begitu kan, nggak ada pintu tolnya, maka kecepatan segitu itu biasa. Makanya kalau 3,5 jam itu selesai 500 km. Ya, Bapak Ibu sekalian, tapi bayangkan peristiwa hijrah itu 14-15 abad yang silam, ketika belum ada jalan utama, kendaraannya hanya onta, kanan kirinya padang pasir yang gersang. Ya, maka andai kata orang itu tidak memiliki beban, ini sudah perjuangan yang sangat berat. Apalagi kalau kemudian proses hijrahnya itu dihalang-halangi. Terbayang nggak Suhaib Ar-Rumi, Pak? Dia orang Romawi, dia datang ke Mekah. Dia lalu karena kecerdasan dia di dalam bisnis, membangun usaha, punya banyak properti, punya penginapan. Kalau sekarang punya hotel, ya. Ketika kemudian momentum hijrah datang, dia ringkesi semua asetnya, dikumpulkan dalam bentuk uang,
2 kantong kanan kiri untanya dipenuhi dengan uang dinar dirham. Begitu mau berangkat dicegat oleh orang-orang kafir musyrik Quraisy, dikasih pilihan